Ibu Emilia. Emi, apa kabar? Salam kenal ya, Kak. Salam kenal Bu Emilia. Salam kenal Bapak. Salam kenal Kak Emi. Kalau sama Bang Pudin nggak salam kenal nih, nampaknya udah akrab ini. Oh, kakak ini orang Banjar masih. Nah, ibu saya masih orang Banjar. Oh ya, cantik sekali Mbak Yesi. Kayaknya itu Kak, hari ini disuruh pakai baju adat Melayu karena apa? Memperingati ulang tahun Kota Sambas yang ke-390. Jadi disuruh pakai baju apa? Kain tenun. Oh iya. Bagus, cantik. Bajunya Kak yang cantik. Tapi kata Bang Pudin sama Kang Kapiana nggak boleh warna-warna partai. Itu Bang Pudin itu. Udah selesai pilkada ya kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ingat saya waktu pertama di Bawaslu ada rakor kan dengan KPU. Ada salah satu anggota KPU itu mohon maaf anggota KPU pakai baju anggota Bawaslu pakai baju merah, tolong diganti dulu katanya. Saya bilang emang ada masalah dengan warna ini kan begitu. Iya, kalau kita pas kegiatan mereka pleno atau apa, kalau kita menggunakan baju itu memang khawatir nanti itu ditegur sama partai yang lain. Baju kuning dibilang Golkar, baju hitam dibilang hitam putih PKS. Iya. Sesuai ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu. Terima kasih Bang Pudin Tosopu ya. Beliau Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Betul ya Bang ya? Betul. Di ujung timur sana. Beliau orang yang energik, tokoh. Semua orang kenal di grup-grup di Bawaslu di dunia penyelenggara. Yang kedua ada Ibu Yesi. Selamat sore Bu. Sore. Ibu Yesi ini dari Sambas, perbatasan dengan apa di kota di Malaysianya apa? Kucing ya. Sekitar 3 jam tadi Bu ya perjalanan dari Sambas ke Kucing ini. Terima kasih. 3 jam ketemu saja dari Sambas ke Malaysia. Oh ya, dari Sambas ke Malaysia. Tapi di Kucing ini sudah memasuki wilayah perkotaan di kabupatennya. Di Kabupaten Kucingnya ya. Lulu lalang lintasan orang juga banyak ke daerah situ berarti. Alhamdulillah. Atau jangan-jangan Ibu Yesi juga aslinya orang Kucing. Bukan ya? Facebook saya memang Yesi Meong. Nanti saya add Bu. Ya, saya ini juga ya nanti berteman di Facebook ya. Kalau Bang boleh Bu, nanti kita berteman. Dan kalau Yesi Meong nanti di klik itu banyak namanya, tapi kalau Yesi Meong cuma saya. Oh gitu. Boleh saya tahu itu kronologisnya apa dinamain Yesi Meong gitu Bu? Dari kecil suka kucing. Jadi saya pertama kali bikin Facebook tuh pakai nama Yesi Maya Santi banyak gitu. Jadi ketika di Dala Yesi Meong aja. Orang-orang sana. Tapi bukan nama panggung kan itu? Boleh lah, nama panggung boleh lah. Aduh, yang selanjutnya Ibu Amelia dari Balangan. Ya, Kalsel ya Bu, Kalimantan Selatan. Kemarin pilgub Bu Emilia berarti? Iya, pilgub sama pilgub. Pilgub dan pilbub juga Bu ya? Kedua. Di Kordip apa Bu Emilia? SDM. Kita semua SDM loh berarti ya. Bang Pudin memang. Jadi
begini Bu, apa namanya Bapak Ibu semua tamu undangan saya ini udah dari beberapa bulan yang lalu ingin membuat bincang dengan Bang Pudin sebetulnya secara face to face begitu. Ya. Karena waktu yang kemudian kadang saya bisa, Bang Pudin enggak, atau Bang Pudin bisa, saya enggak, dan apa namanya akhirnya hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan Bang Pudin. Kemudian juga Bang Pudin meminta agar Bang, bagaimana kalau kita undang dari Sambas, kemudian dari Balangan, dan alhamdulillah terima kasih Ibu Yesi dan Ibu Emilia bisa bergabung bersama saya di bincang-bincang sore lah seputar tugas dan fungsi kita tentu di penyelenggara pengawas pemilu. Boleh dong saya bertanya dulu ke salah satu tamu saya, dari Bang Pudin dulu deh. Bang Pudin. Siap. Bang, apa nih aktivitas kita Bang selama corona ini di Tidore sana Bang? Yang pertama mungkin soal aktivitas kita di pandemi, Bawaslu Tidore kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Misalnya kita membuat kuliah pemilu, dan itu tidak diagendakan, malah 1 minggu 2 kali kita lakukan kuliah pemilu di 3 kampus. Kita sudah buat MOU dengan kampus-kampus. Itu kewajiban kita untuk setiap 1 minggu 3 kali kampus itu akan kita melakukan kuliah. Dan ada juga kampung, desa yang kita melakukan sosialisasi terkait dengan Pilkada 2024, walaupun tanpa anggaran tetap melakukan. Tanpa anggaran ya, tapi teman-teman dari Kepulauan Tidore melakukan proses pendidikan politik Bang ya pada masyarakat. Pada kampus juga kita sering lakukan. Jadi dosen dong Bang? Iya, kita semi dosen. belum ada serdos, kita mengadakan kuliah demokrasi. Kuliah demokrasi ya? Ya, bahkan kampus memberikan tawaran kepada Bawaslu kan kuliah demokrasi ke kampus-kampus, dan kampus itu yang nanti kita melakukan kuliah demokrasi, nanti kita akan memberikan sertifikat. Nah, Tidore itu kendalanya di saat perekrutan Panas kelurahan maupun Panas kecamatan, kendalanya adalah soal kapasitas pemahaman soal kepemiluan itu minim. Makanya tapi antusias masyarakat untuk masuk menjadi pengawas pemilu di tingkat ad hoc itu tinggi Bang. Kalau kita ini semangat anak-anak muda, bukan yang umurnya, kendalanya di umur, yang semangatnya itu umurnya 20, 21, makanya kendalanya di soal regulasi. Tapi karena syarat ya nggak bisa akhirnya. Syarat nggak bisa. Makanya kita tabrak aturan. Beberapa pilkada kita tabrak aturan. Di bawah 25 pun kita tetap rekrut. Karena memang situasi resource-nya kurang ya, yang memenuhi syarat itu. Belum juga Bawaslu, karena di saat tahapan itu berjalan, selain Bawaslu, KPU juga melakukan melakukan rekrutmen juga untuk itu juga partai politik, makanya kendala kita itu. Akhirnya rebutan ya? Ya, rebutan. Sama lah, kalau berarti problem terkait dengan resource itu juga sama. Jadi solusinya satu berarti Bang ya, menurut Abang itu dirubah kan tentang prasyarat umur. Ya, dan memang itu kita sudah sampaikan di saat rakor nasional, kita sampaikan ke Bawaslu terkait dengan prasyarat umur yang harusnya 25. Dibandingkan dengan KPU kan minimalnya 17, 10 ya.
menjadi persoalan. Kalau di Tidore itu DPT-nya kota Tidore tapi DPT-nya cuma 71.350. Berapa? 71.350, kecil sekali DPT-nya. 71.000 ya. Ya. Berarti Dibandingkan yang satu kecamatan di Bandung, kelurahan, iya. Kecamatan satu kelurahan. Betul, kalau DPT kita DPT terbesar kemarin di Pilkada 2020 itu 2,3 juta pemilih. Tapi nggak jadi soal, Bang. Ini kan ada problem tersendiri lah di wilayah pengawasan masing-masing. Yang mungkin di kami tidak ada, di Tidore ada, kemudian di kami ada, tapi di Tidore tidak ada. Jadi sebetulnya sama saja kalau persoalan itu. Kalau saya ke Bu Amelia dulu deh, Ibu Ketua. Ya. Sehat Bu? Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Pilkada 2 penyelenggaraan kemarin Bu, antara Pilgub dengan Pilbub? Nampaknya yang Pilgub itu kemarin sempat ini ya, gugatan ya Bu, Kalsel itu? Gugatan. Ini kan masih. Kabupaten Ibu masih? Kenapa? Di Kabupaten Balangan sama juga masih ada gugatan, belum selesai? Enggak, kita nggak ada lokusnya. Oh, nggak ada lokus ini ya, nggak ada lokus terkait dengan gugatan di wilayah Balangan. Itu artinya berarti pengawasannya oke, penyelenggarannya oke kan gitu ya? Partai politiknya oke. Kan begitu Bu. Tapi ini kan begini, sekedar sharing. Banyak masyarakat, Bang Kudin nggak tahu, saya di Kepulauan Tidore, khususnya di wilayah kami di Bandung ini, orang menganggap gugatan itu hal yang aneh gitu. Iya. Padahal itu adalah salah satu tahapan yang diatur dalam PKPU. Artinya bahwa proses rasa keadilan itu nampaknya dianggap aneh di wilayah kami. Kemarin ada gugatan di Bawaslu dan orang bertanya, kok ada gugatan, jangan-jangan ini ada perkara yang tidak dan lain sebagainya. Ini tahapan sama seperti menghitung, sama seperti coklit, sama seperti kampanye tahapannya. Dan nampaknya Bu Emil di Kalsel ini situasinya lumayan sengit ya Bu ya. Iya. Sih saya nggak terlalu memperhatikan di wilayah sana itu. Soalnya calonnya ini kan dia seperti bukan gitu. Nah, jadi dia usaha terus. Ini kan masih di MK ini. Oh gitu. Nah, proses penggugatannya juga mau uji jilid 2. Jadi putusan MK digugat lagi? Belum putusan, masih proses. Oh masih proses? Ya. Ternyata masih proses, masih lama. Kirain sudah ada putusan di MK. Selisihnya berapa Bu yang Pilgub itu? Kalau kemarin yang PSU yang pertama itu 22.000 selisihnya ya. Nah, terus yang kedua itu 8.000. 8.000? Ya, yang kedua ini. Berat ya. Iya. Di wilayah Balangan itu berapa Bu jumlah DPT atau jumlah pemilih DPT. Pak? Dari jumlah DPT kemudian jumlah partisipatifnya? Ya, kalau DPT kemarin 89.000 ya. 89.000. Nah, jumlah penduduk sekitar 125.000 jiwa. Partisipatifnya tinggi Bu di Balangan? Hampir 79%. Tinggi ya, 79% itu melebihi ekspektasi partisipatif nasional. Iya. Faktor apa Bu Emil? Ya, kan kemarin itu juga ada calonnya ya. Ini kan sosialisasi terus ya ke
apa namanya konstituensinya kan, pemilih-pemilihnya, pendukung-pendukungnya. Nah, mungkin di situ mereka gencar melakukan sosialisasi atau mungkin mengajak pendukungnya untuk datang ke TPS memilih mereka kan. Kemudian juga ada sosialisasi kan ada ke masyarakat. Dari Bawaslu juga ada kita beberapa kali sosialisasi untuk ke masyarakat kan. Sama Gakumdu juga kita turun ya. Ke tokoh-tokoh. Iya. Jadi faktor calon juga kemarin bagus ya, mendominasi. Artinya ketika proses kampanye situasi pandemi pun tetap mereka jalankan. Kalau temuan ini pelanggaran banyak? Nggak ada. Luar biasa. Ini Bang Udin, yang dinamakan dengan pencegahan yang bagus itu ya tidak ada proses penanganan pelanggaran. Jangan dikira masyarakat ketika tidak ada temuan pelanggaran itu Bawaslu tidak kerja, Bang. Ini proses pencegahannya, Bang, yang bagus, Bang. Luar biasa nih. Luar biasa nih, harus studi bandingnya ke Balangan. Betul itu. Kalau nggak corona besok saya terbang, Bang. Tidak ada ini ya, tidak ada proses penanganan pelanggaran ya. Tapi kalau rekomendasi yang sifatnya administratif mungkin ada ya. Ada. Kita tulis seperti alat peraga kampanye. Laporan sih ada ya, ada beberapa yang cuma tidak memenuhi formulir yang tidak memenuhi. Oke. Ada beberapa juga tapi itu nggak memenuhi syarat. Ya. Jadi kita nggak ada penanganan. Sengketa juga nggak ada ya? Sengketa nggak ada. Jadi proses pencegahannya oke, kemudian performa pengawasannya pasti SDM di pengawas pemilunya bergerak dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama juga bagus nampaknya, sehingga proses pencegahan di Balangan ini baik nampaknya. Alhamdulillah kita adem ayem gitu. Oh gitu ya. Berapa calon kemarin? Dua pasangan calon ya? Dua pasangan calon. Baik. Enak ya 2. Bang Udin berapa, Bang, kemarin? Orang Banjar cinta damai ya, Kak ya. Ya. Bu Yesi, saya panggil Mbak, Ibu atau? Nggak apa-apa, udah ibu-ibu juga. Mbak aja. Oh gitu. Nih, Kak. Ibu Yesi ini dari Sambas, ya, Sri Kandi pengawas pemilu yang mengawasi di batas Indonesia. Bu, apa Bu yang mungkin tidak ada yang saya dapatkan di daerah ini Bu, di Kabupaten Bandung khususnya terkait dengan penduduk yang berseberangan dengan wilayah perbatasan. Itu kan susah juga menarik orang untuk berpartisipatif dalam pengawasan partisipatif atau dalam pemilu itu orang perbatasan. Bagaimana sih ininya rasanya begitu terkait dengan ini perlu nih kita memilih gitu atau perlu nih kita melakukan proses pengawasan, ada nggak sampai ke sana begitu? Jelas ada upaya kita untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang buat mengawasi bersama-sama Bawaslu ya, karena kan kita sadari memang kalau Bawaslu itu bekerja sendiri tidak akan mampu, apalagi yang mengandalkan hanya 5 komisioner di kabupaten. Itu kita sangat memerlukan jajaran kita di kecamatan. Kalau kami di Kabupaten Sambas kan terdiri dari 19 kecamatan, 103 desa. Kalau PTPS-nya kemarin pilkada itu ada 1.297. Banyak ya? Banyak, Banyak ternyata. PTPS-nya 1.257. Sama desanya kan satu orang satu desa ya? Ya. 193, kemudian kecamatannya ada 19. Itu jaraknya sangat jauh-jauh. Kalau bagi kami sih mungkin
1 jam itu dekat, tapi mungkin bagi orang Bandung itu sangat jauh. Dengan akses yang 1 jam itu kan jarak ya, bukan kalau Bandung itu 1 jam macet. Iya, jarak yang apa? Yang akses menuju dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain itu sangat luar biasa. Jalannya rusak, kemudian terkendala kadang sinyal. Itu mungkin salah satu kendala pasukan kita di lapangan itu bekerja agak telat kan kirim data. Jadi kalau misalkan update data untuk ke RI biasanya kan memang daerah-daerah timur atau Kalimantan ya. Maka itu lama lah dibanding dari teman-teman yang ada di Bandung. Karena mereka mungkin belum SMS sudah terkirim duluan. Kalau kita sinyal mau masuk aja mikir-mikir ke daerah kita kan? Nggak begitu juga, Bu. Masa iya. Belum diketik pesan sudah nyampe, itu telepati namanya. Itu persoalan perasaan saja kalau begitu. Terus luar biasa kalau memang kalau Panwaslu kecamatan kita kan memang yang perempuan itu dari 57 orang itu ada 5 orang yang perempuan, tapi luar biasa tangguh-tangguh yang mengawasi saat kampanye itu luar biasa meskipun sampai malam. Di sini nih paslon itu benar-benar kampanye itu belusukan. Oh gitu. Berapa paslon? Paslonnya ada 4. 4 ya. Dari 4 itu PNS, ada yang PNS. Syukur-syukur ini dia terpilih sekarang jadi bupati dan wakil bupati. Kalau sempat tidak terpilih, PNS-nya kan hilang kan? Mengundurkan diri dari PNS sebelum dia. Apa jabatan terakhirnya apa? Mereka itu ya. Padahal usia mereka baru 40-an. 40. Oh, muda ya. Ya, kelahiran 81. Masih muda ya. Ya. Jabatannya terakhir? Di dinas mereka di dinas yang satu itu penanggulangan bencana ya. Kadis ya, Kadis. Enggak Kadis. Kasih. Jadi bupati. Jadi karena memang mungkin keinginan mereka mau menjadi bupati dan wakil bupati kan, jadi melepaskan jabatan itu. Iya, maksud saya tuh gini, Ibu. Strategis sudah ya. Biasanya pejabat ya PNS itu kan yang mencalonkan menjadi bupati itu rata-rata riwayat jabatan sebelumnya itu kalau level Pemda itu minimal sekda kan, rata-rata sekda, karena mungkin beranggapan dia punya pasukan yang banyak kan, ada Kadis apalagi sampai ke bawah. Ini kasih. Iya. Biasa Bang Udin. Tapi yang menjadi wakil bupati ini itu adalah anak dari mantan bupati periode yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin menggunakan itulah ya, masanya orang tua. Yang satunya itu mantan dai. Oh, bupatinya mantan dai. Dakwah dari kecil juga mualaf. Jadi mungkin dari gabungan pendakwah. Dia juga orang dinas kan. Kemudian dengan itu kekuatan mungkin mantan anak bupati Kabupaten Sambas yang berapa periode dulu. Iya. Nggak ada konflik karena memang selisihnya sangat jauh dari paslon yang menang dengan yang kedua. Ini kan 4 calon nih, yang terpilih itu paslon nomor 2. Jadi nomor 2. Selisih suaranya sangat banyak, jadi nggak ada gugat-menggugat. Jadi ketika memang setelah penghitungan suara, langsung nih semua tim paslon yang kalah semua mengucapkan selamat kepada yang terpilih atau yang menang. Damai ya, ternyata di Sambas itu. Memang kemarin untuk Kabupaten Sambas itu agak direpotkan mengenai keterlibatan ASN, karena kan mungkin karena calonnya ini banyak ASN, jadi banyak ASN yang kayak mendukung secara tidak langsung.
ada yang ketahuan mendukung, jadi banyak mendapatkan sanksi dari KASN itu atas rekomendasi dari Bawaslu. Bang Udin, kasih aja bisa jadi wakil bupati. Ini ketua Bawaslu. Kayaknya ini bulan depan ini 2024 Bang Udin sudah memanasin mesin ini. Jadi memang problem ASN ini ya sama di Bandung ini Bang, Ibu semua. Kami juga ada salah satu paslon itu yang berangkat dari aparat sipil negara. Salah satu kadis yang memang punya power lah secara SDM di wilayah kedinasannya, dan berujung pada hampir 45 rekomendasi kami ke KASN kemarin terkait dengan beberapa faktor ya. Ada yang dari mulai like, kemudian komen di salah satu medsosnya ini, saya kira sama saja. Cuman kalau menurut Bapak Ibu semua, dari rekomendasi itu KASN lama juga ya ternyata mengeluarkan surat putusan itu. Pilkada sudah selesai, ini baru kemarin ada surat ini. Orang akhirnya ketika kami koordinasi putusan itu, orang BKPSDM, Pak Kahfi kok pilkada sudah selesai, putusan KASN baru muncul, atau jangan-jangan sudah lewat tahapan dilaporkan sama Bawaslu? Saya bilang tidak. Ini ketika proses tahapan diberikan, akhirnya banyak juga yang protes ke Bawaslu, Bang. ASN-nya ya? Iya, ASN-nya. Oh ini saya ada putusan begini. Oh, pilkadanya sudah selesai kan beberapa waktu lalu, tapi putusan KASN-nya baru muncul. Ini iya apa? Yang dari ASN yang turun apa? Gimana Bu? Sanksinya kemarin itu apa aja? Hampir rata-rata teguran. Teguran ya? Ya, rata-rata teguran tertulis, ada yang teguran keras, ada ditunda kenaikan jabatan. Ada salah satu guru yang mencalonkan menjadi bakal calon bupati waktu kemarin itu, bahkan sempat memasang poster di wilayah Kabupaten Bandung. Ini seputar SDM nih, Bapak Ibu semua, Abang Puter Sanjung, Bang Udin. Bang Udin melakukan ya. Nih, Bang Udin, ini kan seputar terkait dengan SDM ya, divisi yang diampu oleh kita. Pernah nggak sih kita merasakan bahwa SDM itu tugas pokoknya rekrut, pembinaan, sudah sampai di situ. Tiba-tiba proses pertanggungjawaban di kedivisian itu lebih banyak di wilayah yang lain. Akan tetapi ketika proses rekrutmen itu bermasalah, kita yang paling keras tegurannya ketika ada kesalahan. Padahal keputusan diambil dalam kolektif kolegial. Ini sekedar cerita, di kami itu kemarin begitu Pak. Wilayah di Jawa Barat itu hampir rata-rata begitu. Rekrutmen sedikit ada problem gitu ya, dilaporkan ke DKPP, tiba-tiba tegurannya keras kepada kita, kepada Perbik SDM, padahal keputusannya diambil bersama-sama kan dalam ruang pleno. Begitu nggak sih kira-kira Bapak Ibu semua di wilayah masing-masing? Ya, kalau misalnya di Tidore itu soal kolektif kolegial itu kolektif kolegial itu berjalan dengan baik. Tapi di kabupaten lain selain Kota Tidore itu setiap persoalan yang ada rekrut, soal anggaran, pasti persoalannya itu ditumpukan ke SDM. Soal pengawasannya lain, hukumnya lain, jadi persoalan. Padahal
kita penentuan hasil pleno 33. Rata-rata kan di sini 30 komisioner. Jadi endingnya pasti ada pleno dan lain sebagainya. Tapi persoalannya terakhir yang disalahkan, misalnya SDM yang disalahkan, pengawasan yang disalahkan, menjadi persoalan. Padahal kolektif kolegial. Kalau ada yang salah, masalahnya harus 3 dong, jangan cuma penanggung jawab koordinat, misalnya SDM, pengawasan, hukum. Itu jadi persoalan. Sering teman-teman juga sering ngeluh, kenapa soal pleno, kita pleno bersama, sepakat bersama, ketika ada persoalan ya SDM jadi persoalan, pengawasan jadi persoalan. Betul. Padahal keputusannya diambil dalam kolektif kolegial kan, dalam putusan pleno itu. Nah ini problem bersama saya kira Bang Budin terkait dengan, saya nggak tahu ya, mungkin analisis sederhana saya terkait dengan kelembagaan kita ini. Apakah domain kinerja di SDM itu pada satu sisi hanya di keorganisasian dan SDM saja kan gitu, atau memang kalau bagi saya itu SDM itu kerjanya lebih berat ketika terjadi persoalan karena ini sensitif soal anggaran. Kalau lagi kita dikriminalisasi yang ujung-ujungnya ketua SDM yang kena. Ya, walaupun pengawasan laporan keuangannya sedikit salah, terlambat, ujung-ujungnya SDM yang kena. Pasti dibilang nggak benar sama pihak berwajib, seandainya kalau ada persoalan seperti itu. Karena penanggung jawab. Tapi Bang, perlu kita analisis bersama terkait dengan fakta integritas bahwa seluruh ketua dan anggota Bawaslu itu tidak boleh mencampuri urusan keuangan dalam proses keuangan. Maka kita berbeda nomenklaturnya dengan KPU. Saya nggak tahu ya, mungkin analisis saya salah ya. Di KPU kita menjadi PPK. Tapi kalau di Bawaslu kita hanya hak pengguna anggaran saja atau kuasa pengguna anggaran saja, nggak sampai pada posisi yang harus mempertanggungjawabkan secara administratif apalagi. Ini kan hampir temuan-temuan BPK itu rata-rata berawal dari administratif Bang ya. Tapi yang menjadi penanggung jawab itu kan PPK Bang. For second gitu. Jadi ketika ada persoalan keuangan ya kita cukup mengetahui kan gitu. Tidak sampai pada mengatur problemnya di kita itu. Orang menganggap atau stakeholder yang lain itu kan menganggap bahwa Bawaslu nomenklaturnya sama, tapi secara fakta integritas kita nggak boleh ikut campur kan dalam persoalan keuangan itu. Nah, makanya ada anekdot Perdip SDM itu ya ajudannya Polsek. Benar. Tapi jangan salah kemudian hari kalau ada persoalan hukum itu yang sering dikejar itu ketua sama koordinator SDM karena tahunya penanggung jawab anggaran. Walaupun fakta integritas memang kita tidak bisa campur soal penganggaran. Kalau ada persoalan menyangkut dengan penyalahgunaan anggaran, itu hati-hati ketua dan koordinator SDM itu yang harus bertanggung jawab pertama. Jaksa, ada polisi, masuk audit, itu yang jadi perkara. Saya pernah juga sih yang begitu kemarin. Saya sampaikan kita ada fakta integritas dan kita tidak pernah mencampuri persoalan itu kan begitu. Kita hanya menerima haknya untuk ketua ini kan begitu. Kemudian ini ya, artinya kan ya saya nerima saja kan apa yang sudah diberi ya itu rezeki saya kan begitu. Jadi kan ada problem keuangan ya kembali lagi pada nomenklatur lembaga kita. Ini yang penting saya kira Bapak Ibu semua Abang terkait dengan anggaran. Nah, kita nih di Bawaslu ini kan
3 tahun ya permanen kabupaten kota. Terkait dengan kelembagaan Bang, Bu Emil dan Bu Yesi juga mungkin sama ya, kita sama di 3 tahun lembaga. Kebetulan Kabupaten Bandung kan sekarang permanen Kasek, tapi secara kewenangan itu memang kita belum secara full berjalan menjadi apa namanya Bang? Satker, udah Satker ya? Satker ya, Satker. Berbeda dengan KPU yang bisa melakukan program dan lain sebagainya. Nah Bang, seputar Satker mungkin Ibu Emil juga punya pengalaman, Ibu Yesi punya pengalaman, atau Abang juga punya pengalaman terkait dengan Satker di lembaga Bawaslu ini. Mungkin seperti apa sih ke depannya ini Bang? Ibu Bu Yesi dulu deh. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit nih masalah kerja kita di Bawaslu, apalagi koordinasi ya. Mungkin hampir sama sih semuanya persoalannya dengan kesehatan. Kemudian saya tuh koordinasi SDM itu harus memang paling cerewet dalam artian harus paling kritis ya untuk memperjuangkan hal-hal apa saja yang memang menjadi kebutuhan di kabupaten kita, terutama di kantor, dan bagaimana memperjuangkan staf dan antara staf pendukung, kemudian pelaksana dengan staf yang komisioner kan, keuangan. Nah, biasanya kan memang kesalahpahaman itu terjadi ketika kita baru ingin mengetahui tentang laporan keuangan, mereka menyodorkan fakta itu. Nah, sekali tadi Kang Safiana ya, karena mereka itu adalah pikiran yang salah. Menurut saya itu sangat pikiran yang salah dalam artian kita sebagai komisioner berhak tahu sebenarnya, karena menyangkut apa yang kita gunakan, apa yang kita tanda tangani. Sementara jangan sampai nanti tahu-tahu jadi temuan harusnya memang transparansi di sekretariat itu penting pada komisioner. Bukan kita minta bagian dari keuntungan apapun ya. Jangan sampai mereka menganggap kita ingin mengetahui itu minta keuntungan dari keuntungan kegiatan atau segala macam. Itu sangat salah besar menurut saya. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan, jangan sampai nanti tahu-tahu jadi temuan. Contoh aja begini, mungkin se-Indonesia sudah mengalami kan, yang kemarin Pokja yang hanya boleh diikuti oleh komisioner kan hanya 3 ternyata. Sebelum kami membentuk atau mengesakan Pokja itu kan sudah disampaikan saat rapat dengan sekretariatan. Pak, boleh enggak ini komisioner ikut masuk di Pokja itu ke semua Pokja. Pokja itu kemarin kami ada 7 Pokja. Nggak masalah Bu, kan itu selalu disampaikan di rapat. Yang nggak boleh itu staf itu hanya maksimal boleh masuk di Pokja itu 3 Pokja. Termasuklah komisioner ke 7 Pokja itu, meskipun kadang yang jadi ketua atau koordinator, ada yang jadi anggota, nanti ganti-gantian kan. Tapi ternyata sekarang kan jadi temuan dalam artian tidak boleh. Ternyata komisioner itu hanya bolehnya 3 Pokja saja. Bagaimana? Kan harus kita pertanggungjawabkan, sementara kita udah bertanya ke mereka dan mereka membolehkan. Tapi ketika nanti mau dibalikkan, uangnya kan udah kita makan, udah habis mungkin kan. Jadi mau tidak mau ya, jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Nah, maksud saya memang sekretariat, komisioner itu harus memang duduk satu meja, ngomong baik-baik, jangan ada jangan ada dusta di antara kita. Suzon dengan komisioner, bukan kita KPK ya, karena kan ini kalau satu kantor itu kan kayak keluarga besar juga nggak ada nih istilah anak sekretariat, anak kan kita Bawaslu. Itu hanya contoh kecil saja. Kemudian memang sangat berharap sih kalau Bawaslu Kabupaten Sambas itu ada satkernya. Cuman memang untuk SDM-nya kan memang belum, sekali kan memang dari golongan itu nggak masuk, nggak bisa jadi asek. Belum deh persiapan untuk
jadi satker itu belum. Kalau di Kalimantan Barat hanya 2 kemarin yang lulus jadi satker itu, Kabupaten Ketapang sama Kapuas Hulu. Sangat beruntung mereka kalau jadi satker karena kalau dari segi keuangan kan mereka yang mengatur sendiri, tentunya kebutuhan yang menjadi kebutuhan di daerah mereka itu mereka tahu. Kalau ini kan kita kan hanya barang jadi ya, kita melaksanakan perencanaannya kan yang di provinsi, satker. Belum. Sementara itu yang tentu kita butuhkan di kabupaten. Belum. Yang kami rasakan justru, nggak tahu ya, saya ini sharing Bang Udin, Ibu Yesi, Bu Emil. Di kami ini satker, tapi pada proses kewenangan, perencanaan, keuangan, program itu masih setengah kamar gitu istilahnya. Kita masih menginduk pada Bawaslu Provinsi, tetap kegiatan-kegiatan diatur sama Bawaslu Provinsi, perencanaan diatur sama Bawaslu Provinsi, apalagi kita proses pengajuan hibah pun kita juga sama masih ke Bawaslu Provinsi. Nah, satker pun harus kita yang merencanakannya. Mas. Gimana? Kalau udah satker, kalau satkernya kan statusnya kan udah sama kan satker. Berarti dia merencanakan, dia yang mengelola. Betul. Jadi intervensi sih boleh, tapi jangan terlalu tinggi lah ya ke kabupaten, kasihan kan? Karena sama-sama satker. Betul, karena ini yang perlu kita sama-sama inilah bahwa di kelembagaan kita ini belum 100% satker, walaupun memang secara keputusan itu kita sudah satker, bahkan namanya bukan lagi korsek tapi sudah kepala sekretariat, dan itu sudah menjadi pegawai Bawaslu murni. Nah, tapi dalam segi kewenangan, perencanaan, program itu masih kita masih istilahnya masih menginduk pada Bawaslu Provinsi. Begitu. Ini tentu kita menunggu, Bang. Abang kan deket nih sama Pak Sekjen nih. Bicaralah, Bang. Perjuangkanlah kita ini. Iya, Bang. Bagaimana ketika dapat terbiasa, kita juga rasakan seperti Ketua Bandung sampaikan tadi, terkait dengan satker ini sama aja satker dan belum satker. Kita itu satker Agustus 2020 itu sudah satker 2020 Agustus sudah satker. Namun pengelolaan anggaran itu masih tergantung sama provinsi itu banyak 100% malah sama aja dengan satker, kemudian harapkan program kerja juga sama sebenarnya. Kita belum bisa kelola sendiri, masih dapat sendiri kita sekarang itu belum bisa kelola. Bayangkan sama Bang Pudin ketika wali kota Tidore Kepulauan, Pak Pudin ini ada hibah buat Bawaslu, kita nggak boleh nerima hibah, Bang. Akhirnya kegiatan kita itu kan semuanya non-anggaran. Kan begitu, Bang. Kita berhak menerima hibah dalam bentuk barang kan, bukan dalam bentuk uang. Iya. Bayangkan. Jadi kemarin berikan hibah tanah sama benda. Tapi sekarang belum ada hibahnya. Sementara kita Korbit SDM punya perencanaan kan gitu, punya programnya bagus-bagus, apalagi jadi dosen, tapi non anggaran, Bang. Aduh. Indonesia mungkin satker tuh, mungkin kelola anggaran sendiri. Bu Emil. Balakan belum? Belum juga. Belum. Ya, baru 2 karena saya tahu tadi kan baru 2 yang satker. Kabupaten mana? Kabupaten Banjar sama Kabupaten Banjarmasin. Yang tadi kan itu mereka mesti ngikut provinsi, belum 100% mengelola anggaran itu loh. Belum kan? Iya, masih. Jadi masih ikut ke provinsi pada prinsipnya. Nah, saya kira
sekarang ini kalau menuju keluarkan Bang Udin, suaranya kurang jelas, Bang. Kalau penguatan kelembagaan ke depan, sekarang kan misalnya di Maluku Utara Rasatkernya sudah 2, ini penguatan lagi. Tapi pengelolaan anggaran sama, kayak belum ada satker. Kayaknya kita masih ketergantungan anggaran ke provinsi. Masih TUP yang biasanya TUP masih seperti itulah. Sama lah kalau gitu tiba-tiba ada TUP rame kan. Aduh, Bang. Nah, ya mudah-mudahan lah dengan secepatnya kelembagaan kita ini establish ya, menuju lembaga yang benar-benar mengelola program perencanaan, karena ini kan akhirnya perencanaan kita, program-program kabupaten kota itu banyak sekali kan ide cemerlangnya, seperti apa yang Bang Pudin lakukan di Tidore Kepulauan itu, melakukan kerjasama MOU dengan kampus-kampus, dengan kampung, pengawasan partisipatif, itu kan kerja-kerja demokrasi sebetulnya. Bagaimana kalau tidak ditunjang dengan anggaran, tentu kita kan nggak bisa menafikan ya Bu Emil kan, terkait dengan oh masa kerja gaji udah lumayan gede Bawaslu, bukan pada persoalan kita kerja enggak, tapi kan ada persoalan lain yang juga harus diperhatikan kan gitu oleh kita semua. Jangan sampai perencanaan kita banyak tapi akhirnya nonsen kan gitu, nggak ada satupun yang terlaksana. Apalagi perjalanan dari kecamatan yang lain jauh-jauh. Iya, jaraknya jauh ya. Kalau kami sih sebetulnya tidak terlalu. Jadi kalau untuk kabupaten kapasitas saya suka paling kasihan dengan kapasitas kecamatan desa. Kalau pilkada ini kan dengan budget yang PHD-nya sangat kecil, sementara kebutuhan mereka untuk besar ya, itu sangat besar menurut saya kan. Luar biasa sih pengorbanan jajaran pengawas yang malam ya, kampanye itu kan terjadwal memang sampai jam 10 malam, itu dari pagi kadang sampai malam. Dalam satu desa itu kadang 8 titik kampanye, cek bluetooth kan sebentar 8 titik, sementara gaji mereka kan hanya hitung per jadin kan. Kalau makanya ketika setiap kali menulis laporan, baik laporan triwulan atau akhir, itu selalu mencantumkan rekomendasi itu, mempertimbangkanlah untuk kedepannya memang memperhatikan honor untuk pengawas, jajaran pengawas kita. Betul. Perlu difasilitasikan motor gitu. Iya. Itu nanti ya hibah dari Pemda maksud saya itu. Atau memang kalau dari bawah bisa menyewakan seperti kita disewakan dulu awal-awal mobil, kenapa tidak untuk jajaran kita di kecamatan? Nah, sepakat itu, betul itu. Dan mereka senang. Ya, cara menghibur mereka dengan begini, saya bilang hanya begini. Kalau dihitung secara matematika Bapak Ibu, saya bilang honor panwaslu kecamatan itu sangat tidak manusiawi, dalam artian itu tetap akan tidak cukup. Tapi rezeki itu kan bukan hanya dari nominal materi saja, tapi diberi kesehatan, kemudian diberi hasil panen yang melimpah, diberi kebahagiaan di rumah tangga, punya sahabat, punya saudara bertambah. Rezeki. Mungkin itu hanya cara saya menghibur mereka kan, karena memang dengan gaji hanya bisa lebih. Iya. Dan pekerjaan itu dengan pengorbanan yang mereka lakukan, saya pikir memang sangat. Betul. Jadi memang mudah-mudahan nanti saya bilang ketika nanti ada pemilu, apalagi pemilu serentak 2024, kalau masih honornya segitu dengan resiko kerja yang sangat luar biasa tinggi, saya khawatir dengan kesehatan mereka, kemudian dengan resiko kerja yang lain mungkin
bolehlah nanti dipertimbangkan. Yang dekat-dekat dengan pimpinan kita, saya berharap nanti tersampaikanlah hal-hal yang sangat penting untuk jajaran kita kan. Karena memang kalau mengharapkan kita di kabupaten, nggak ada artinya. Contohnya sekarang kita tanpa pasukan rasanya seperti boneka yang dipajang di kantor. Yang benar-benar beraktivitas itu di Zoom, mata saya nanti lama-lama minus nih. Tapi kan upaya kita sebagai Bawaslu, mungkin kita setiap hari datang ke kantor itu salah satu bentuk tanggung jawab kita ya, dengan menghalalkan honor yang kita dapat. Jadi terdapat mungkin memang sangat semangat kepada staff dan lain-lain. Ada tidak ada pasukan kita di kecamatan, yang penting kan komunikasi dengan mereka tetap lancar. Grup itu nggak dikubarin, mungkin diganti nama aja, diganti nama. Jadi kalau mereka memang ada yang keluarga yang meninggal atau sakit, itu kita masih sampai sekarang itu urunan dalam artian japrian nanti kumpulin, nanti siapa yang sempat itu ayo kunjungi yang sakit atau datang bertakziah. Atau kalau kawinan tinggal di post di grup ya. Datang. Kemudian silaturahmi itu kan bukan hanya untuk kepentingan pengawasan ya, tetapi memang keluargaan ya. Ya, mempererat silaturahmi, menambah kebahagiaan kita lah sebagai orang yang mungkin sampai saat ini masih dipercayakan di bawah. Gimana Kak Eni? Baik kok jadi curhat ya Kak Eni. Saya sedih Kak Eni nggak ada pasukan ini. Apa aja. Kalau dulu tuh HP saya itu selalu berdering. Saya senang ditelepon oleh jajaran nanyain ini itu. Kalau sekarang tuh enggak. Mungkin ya. Kak Eni gimana Kak Eni? Pengalamannya juga Kak Eni. Sedih juga kan Kak Eni? Tapi Kak Eni kan masih ini ya, masih pilgub ya? Hah? Udah selesai. Ya, PSU kemarin sudah selesai PSU-nya. Proses DMK lagi. Bu Emi, itu suaranya nggak kedengaran ya? Bu, itu tuh satu sudah putusan. Kemudian PSU kan putusannya. PSU. Nah, setelah itu dilakukan PSU dan kemudian ada gugatan lagi. Gugatan lagi dia ke MK. Nice. 2 kali ya berarti? Iya, 2 kali. Ketat itu berarti Bu? Iya. Apa ya? Pokoknya yang dia bilang itu sampai titik darah penghabisan. Tanya. Satu calonnya ini kan. Mantan menteri ini ya, mantan menteri Kumham ya. Denny Indrayana. Iya, Prof. Denny Indrayana. Kalau itu incumbent yang petahana ya, Bu? Incumbent. Iya. Baru 1 kali ini ya, berarti 1 kali periode ini. Oh, ini 1 kali lagi. Resource-nya besar berarti, Bu? Latar belakangnya apa? Yang jadi campaign ini? Pengusaha. Udahlah kalau pengusaha batubara. Pengusaha batubara. Sama ini juga pengusaha. Oh, Pak ini juga Prof. Denny juga sama? Nah, wakilnya incumbent ini. Oh, wakilnya juga sama. Nah, ya. Kalau wakilnya Prof. Denny ini siapa? Pemerintahan. Jadi pensiunan dari pemerintahan itu. Oh, ASN ya berarti? Iya. Pensiunan ASN ya. Terakhir apa jabatan terakhirnya di? Sekda. Oh, pantas lah. Memang dua-duanya punya ini kan, punya resource yang besar dari sisi ininya, dari sisi pengaruhannya, apalagi level sekda. 1 kali putusan PSU, 1 kali lagi digugat lagi. Ya, jadi dia cari terus setelah itu dia cari terus. Kayaknya itu laporannya tiap hari tuh. Laporan ke Bawaslu itu kayaknya tiap hari ya. Iya. Saling lapor itu udah pasti itu. Kami juga.
kami dulu merasakan itu begitu. Hampir tiap hari saling lapor dari 3 pasangan calon itu. Jadi ada berapa laporan kemarin? Banyak. Laporan persisnya di angka puluhan, Bu. Puluhan, pidana ada sama puluhan juga, banyaknya di ASN 1 sengketa, ada sengketa proses terkait dengan pidana juga kepala desa ada, kita komplit kemarin, Bu Emil, Bu Yesi, ada administratif ada, kemudian sengketa proses ada, kemudian pidana ada, ya etik ad hoc juga ada, kita melakukan persidangan etik ad hoc juga, dan kita juga disidang oleh DKPP juga ada. Keren. Kasus apa kalau boleh? Kalau boleh tahu kasus apa yang di DKPP kan? Jadi saya 2 kali dilaporkan dan 2 kali peringatan. Hanya 3 anggota yang lain ada juga dilaporkan hal yang sama. Ada yang saya sendiri ada yang bertiga ada yang sendiri juga lagi ada. Kita komplit. Satu kalau yang saya itu dengan Pak Abhan malah. Ketua Bawaslu RI saya disidang oleh DKPP itu bersampingan. Kalau itu kasus kebocoran nama pelapor yang diduga itu dibocorkan oleh Bawaslu nama pelaporannya, tapi di fakta persidangan itu saksi tidak menyebutkan kebocorannya dari lembaga Bawaslu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian saya ke DKPP, di fakta persidangannya seperti itu, dan memang faktanya tidak ada kebocoran. Itu dulu lah ya. Iya. Jadi resiko ketua ya pasti dilaporkan. Ketika proses laporan berujungnya siapa yang dilaporkan, Bawaslu, siapa namanya, etik itu kan personal. Ketika ditanya siapa yang dilaporkan, ya mau tidak mau ketua yang dilaporkan karena ketua yang menandatangan surat kan. Iya. Jadi itu peringatan dengan Pak Abhan, kalau Pak Abhan rehabilitasi. Yang kedua terkait dengan penanganan pelanggaran, dan itu juga sama karena saya menandatangani surat yang mereka anggap surat itu tidak perlu, dan keputusan penanganan yang mereka ingin dilakukan kembali. Ini kan resiko. Ini juga ketua kan di sana. KML juga ketua ya. Aman Mbak Yesi? KML ketua ya di Balangan. Iya. Alhamdulillah. Ini saya sangat senang sekali nih bertemu dengan 3 ketua Tidore, ketua Bandung. Ya. Alah, biasa aja Bu Yesi, gak ada yang aneh kok. Kalau ketua itu kerja sampingan sebetulnya ya Bu Emil kan. Yang negara dan itu yang itu sama. Keputusan sama kan gitu. Keputusan diambil secara bersama-sama kan gitu. Nggak ada yang istimewa, semisal suara ketua jadi 2, enggak juga, sama kok satu. Semua melalui ya. Ini terkait dengan domestik dan publik. Ini saya sangat apresiatif lah terhadap perempuan yang beraktivitas di Bawaslu, dan saya tahu betul kan gimana ibu-ibu ini belum urusan domestik juga belum urusan publik, apalagi Bu Emil kan. Bu Emil sebagai ketua gimana sibuknya dari apalagi pilkada kemarin kan, dari mulai proses dan akhir itu sibuknya luar biasa.
biasa, tapi bisa mengatur waktu di ranah domestiknya kan begitu. Bagaimana hubungan dengan anak dan lain sebagainya. Gimana tuh Bu, ibu-ibu Sikati ini kan luar biasa. Bu Emil? Ayo, Kak Emil dulu apa saya dulu yang ngomong nih? Kak Emil kayaknya dulu. Bu Saya Emil dulu ya? Iya. Terus saya sih sudah, kalau di bawah ini kan sejak 2012 ya, dari 2012 sudah Panwaslu. Ya. Dulu di Panwaslu 2012. Ya, 2012. Oke. Nah, terus ikut lagi kan, lanjut ke pilkada. Ya, tadi sama anak itu misalnya hubungan dengan anak ya fleksibel aja. Kadang kalau ada waktu luang saya ajak ke kantor, ikut kan gitu. Oke. Iya. Jadi ya dipikir ini lah nyaman kan. Jadi ya, tapi kalau misalnya pergi jauh, kalau misalnya deket-deket aja, saya ajak juga kalau ke provinsi Banjarmasin yang selama itu nggak mengganggu ya diajak kan. Oh gitu, enak ya. Artinya anak menerima dengan kesibukan Bu Emil ya? Iya, menerima. Jadi kadang kita sering lama ya, kadang 4 hari, 5 hari, nah itu nggak bisa diajak gitu. Banyak komunikasi aja. Oke. Gitu. Inilah yang bagi kaum laki-laki yang harus paham ini, bapak-bapak ini, Bang Pudin. Ketika istri ini punya kegiatan publik dan itu ekstra full time gitu, dan tentu proses komunikasi anak mengerti, mungkin suami kadang nggak mengerti juga kan begitu ya. Ini yang kadang laki-laki harus tahu nih, Bang Pudin. Bang Pudinnya mana ini? Bang Pudin sholat katanya, izin tadi. Ya. Masih ini usia berapa, Bu? Siapa? Putrinya atau putrinya? Saya putranya 11 tahun. 11 tahun. Masuk Ya. SMP atau masih SD? SD kelas 6. Oh, SD kelas 6. Oh, artinya udah bisa komunikasi lah. Kalau ditinggal berarti sama suami atau sama saudara? Ya. Ada yang bantuin di rumah mbak-mbak gitu. Oh, enak lah. Artinya kan di rumah juga kan nggak sendirian, ada juga yang nemenin. Tapi ada sering ngeluh atau gimana anak ketika kesibukan pilkada kemarin? Enggak sih, cuman waktu untuk dia kan agak berkurang ya, karena kita kantor kan sudah orang. Ya gitu, kadang sedih juga sih lihat dia di rumah nggak ada temen. Terus makannya juga, tapi kan saya jarak kantor ke rumah itu sangat-sangat dekat, cuma 1 kilo gitu. Oh, enak lah kalau dekat itu artinya bisa nengok, atau anak juga nengok kita, atau ibu nengok anaknya kan lebih dekat. Ini kan yang jauh lumayan, anak sering ditinggal, tapi nggak protes gitu Bu terkait dengan kesibukan yang aktivitas kita di pengawas pemilu ini. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti Ya. anak soleh itu udah bisa mengerti kesibukan ibunya. Ngerti emaknya. Bu Yesi gimana Bu? Apa ya sih? Ya. Aduh, saya jadi ketawa duluan nih. Soalnya agak berbanding terbalik nih dengan pengalaman cerita dari Kak Emil yang putranya nggak ada protes ya. Kalau saya malah sebaliknya Kak. Kalau menceritakan tentang saya sih mungkin episode berikutnya juga belum selesai. Tapi nggak apa-apa ya, saya ringkas ya. Yeah. Jadi awalnya kalau segala sesuatu, kalau kita perempuan, apalagi yang sudah menikah, ya pasti untuk ikut atau bekerja, yang pasti harus dapat izin dulu sama
tulang rumah, jadi suami. Jadi ketika saya memang berniat ingin daftar di Bawaslu, lebih dahulu saya memang utarakan keinginan kepada suami bahwa memang saya ingin kerja di sini. Kalau memang rezeki dan lulus itu kayaknya memang fisiknya akan sangat luar biasa. Tapi saya juga akan berjanji tidak akan mengenyampingkan atau tidak akan menomor kesekiankan dialah untuk hal-hal yang memang sangat penting di rumah tangga. Jadi peran saya sebagai ibu sekaligus istri akan tetap saya jalankan dengan baik, tapi juga saya harus bertanggung jawab dengan kerjaan saya sebagai Bawaslu yang memang ketika saya diperlukan saya harus berangkat meninggalkan rumah mungkin hanya seminggu atau lebih dari itu, dan dia mengizinkan. Komitmen yang awal harus kita bangun. Kedua, komunikasi juga, apapun persoalannya harus kita komunikasikan dengan baik biar tidak ada salah paham. Karena memang kalau perempuan ini kan jarang nih kalau bekerja ya Kak ya, di luar. Kalau yang perempuan normal yang lain kan mungkin jadwal kerja. Ini nggak normal dong. Karena kalau pengawas ini kan perempuan yang sangat luar biasa. Betul, makanya. Jadi kerjanya bukan hanya sampai jam 4 sore, tapi Iya. kadang perginya tengah malam. Seharinya itu bukan 24 jam lagi, udah hampir 32 jam. Ya, kalau WhatsApp logistik itu datanya tengah malam sampai subuh. Betul. Kemudian kalau masalah anak ya, anak saya kan masih kecil-kecil nih. Anak saya tiga-tiganya perempuan. Yang anak pertama itu baru 9 tahun. Yang anak kedua ini Juli ini nanti 8 tahun. Anak ketiga baru 2 tahun setengah. Perempuan semuanya, alhamdulillah. Jadi yang agak khawatir itu anak nomor 2 dan nomor pertama, karena mungkin masih polos, masih lugu. Karena apalagi kan ibunya dulu hanya seorang guru ya, guru honorer di STM. Jadi dulu siswa saya laki-laki semua, jadi udah biasalah menghadapi anak-anak yang nakal, tapi alhamdulillah senang, bahagia. Beda memang ketika kita menjadi seorang pendidik dengan pengawas, ada suka dukanya. Itu pernah nggak sih Bu Yesi merasakan ketika proses tahapan Sabtu Minggu ini kan anak-anak menganggap hari libur kan, tiba-tiba Sabtu kita lagi istirahat kan, bukan libur sebetulnya, siang juga berangkat lagi, tiba-tiba dia ngambil kunci mobil dan nyalain, ayo Pak kita berangkat main. dan itu perasaan saya runtuh gitu kan. Ya sedih ya. Anak saya pernah sampai bilang begini, Mak, Mama jadi guru aja lagi deh, tidak usah jadi bawah. Oh gitu. Oh sempat ada ya. Mama enggak ada lagi waktu untuk kita. Kalau dulu tuh pulang ngajar, dia bilang sore itu jalan-jalan. Saya dulu hampir setiap hari itu ngajak anak-anak saya jalan-jalan. Ada nggak ada uang, yang penting bensin ada dalam motor, saya ajak mereka jalan-jalan. Langsung saya bilang begini, kalau dulu kan Mama kan cuma jalan-jalan aja, kalau kalian mau beli apa-apa kan nggak ada uangnya, saya bilang. Kalau sekarang kan, meskipun Mama jarang ajak jalan kan, kalau mau beli apa-apa kan Mama belikan. Tapi dia bilang, Mama nggak ada waktu untuk kita. Dia bilang, Mama jadi guru aja deh. Rasanya mau dalam hati ya. Karena polos itu ternyata memang ada sesuatu yang memang tidak bisa dibayarkan dengan uang. Betul. Keluarga, kemudian tumbuh kembang anak, apalagi kan anak saya kan masih kecil. Iya. Kembang anak itu kan tidak bisa kita ulang. Betul. Ini masa-masa golden age ya, rasa keemasan. Ketika benar-benar sudah sibuk dan tidak ada panggilan-panggilan alam di kerjaan, ya kita benar-benar fokus ke anak. Kalau bisa memang HP itu jangan kita, kalau benar-benar itu ya, benar-benar zaman sekarang kan nggak terlalu enggak pilkada ya. Kalau bisa memang perhatian terhadap anak, ya melihat dia kembali bermain, belajar, mengaji dan segala macam harus kita fokuskan. Nanti soalnya 2024 lagi mungkin kita akan lebih dahsyat lagi kerjaan kita ini. Iya, tahapannya lebih panjang lagi kan, kalaupun jadi. Suami kemana kita kemana nanti. Nah. Jangan sampai ada orang rumah cemburu itu, karena saya belum pernah dicemburukan. Saya harap, karena kalau perempuan sudah dicemburukan itu sangat mempengaruhi kinerjanya. Alhamdulillah si orang rumah sampai hari ini masih memberi
kepercayaan, dan saya pegang kepercayaan itu dengan baik. Ini nih jadi motivasi nih bagi perempuan-perempuan Sri Kandi pengawas pemilu yang selain kewajiban publik juga kewajiban yang lebih penting itu kan domestik. Bagaimana pertumbuhan anak di masa kemasan ini kan butuh pelayan dan kasih sayang dan bahasa ibu yang menuntut. Suami juga butuh itu. Kalau suami jangan ditanya. Kalau Bang Udin gimana Bang? Bang Udin udah masuk belum? Belum kayaknya. Belum ya. Sesibuk apapun kita, apalagi kalau mau lembur misalkan besok itu pagi-pagi udah berangkat ke kecamatan, ya sedapat mungkin lah sebelum kita berangkat itu, kalau kan perempuan ya Kak Emilia, ya saya sampaikan masak dulu sampai mereka bisa makan. Kalau tidak pun saya titip sama orang rumah, saya nggak sempat masak, harus dikomunikasikan karena jangan sampai mereka menganggap kita itu mengabaikan mereka. Kalau misalkan kita kalau udah tidak dipercaya di pekerjaan, tapi kalau udah dipercaya mau pulang atau tidak. Tapi pernah jadi dokter belum, Bu? Dokter mondok di kantor, tidur di kantor, pernah belum? Sering ya? Pleno, kalau beberapa kali pleno itu kan sampai pagi ya. Itu meskipun rumah saya jaraknya dekat hanya 10 menit, saya nggak pulang. 10 menit nggak pulang? Itu nggak didatengin sama anaknya? Kebayang coba kalau tiba-tiba kita pleno di luar ada yang mama, ayo pulang mama, gitu. Saya itulah bilang sama teman-teman sahabat-sahabat di Bawaslu Kabupaten yang di Kalbar ya. Itulah saya bilang corona ini kayaknya memang ada hikmahnya juga. Dulu sebelum corona kita baru pulang dari provinsi, 1 hari itu kita berangkat lagi kegiatan. Betul. Berulang-ulang tidurnya di hotel, kemudian makannya di hotel, dan baru pulang 2 hari sudah kita nggak sempat kerja menangani jajaran kita, apalagi keluarga kita. Jadi ketika misalkan ambil hanya aja ketika ada pandemi ini kita lebih banyak komunikasi dengan staf kantor, kemudian keluarga juga agak diberi kesempatan nih, mungkin 2 tahun ini kita disuruh mengakrabkan diri dengan keluarga, sanak saudara, menyapa teman-teman yang dulu mungkin tidak sempat kita sapa di grup SMP, SMA, mungkin waktu kuliah kan. Sekarang sempat kita menyapa mereka semuanya. Jadi jangan sampai memang komunikasi ini kita terputus. Kita di Bawaslu jangan sampai kita menganggap diri kita ini pejabat negara yang bagaimana, eksklusif, sampai membalas WA teman-teman yang menyapa kita. Kalau dulu mungkin lah, tapi sempatkanlah meskipun misalkan agak berapa jam harus kita sempatkan. Oke, jangan sampai orang menganggap Bu Yesi ini dulu guru honorer, sekarang jadi Bawaslu ditanya aja susahnya minta ampun. Di WA balasnya 2 hari kemudian kan gitu. Jangan sampai begitu. Karena kan jabatan kita kan hanya sampai berapa? Ya kalau terpilih lagi. Kalau tidak kan kita akan kembali ke habitat kita masing-masing ya. Betul itu. Saya juga honorer Mbak Yesi. Iya. Saya juga honorer, guru honorer juga sebelumnya. Oh, honorer juga, Bu Emil. Juga. Kita nih sama-sama, saya juga guru kok. Guru apa? Guru guru apa? Saya sekolah pertanian. Nah, nanti ajarin ya, kita bercocok tanam, kan kebetulan ada kebun ini, kebun jeruk sama padi. Kalau kamu guru apa? Saya guru PPKN. Oh, PPKN. Jangan lama nih yang nyuruh nih setiap hari Selasa sama baca. Nah, saya malah kebalikannya Bu Yesi laki-laki semua, kalau saya perempuan semua dulu siswanya, karena SMK-nya SMK kecantikan. Kecantikan, SMK jurusannya itu kecantikan, tata boga, kemudian
Jadi ketemunya sama perempuan semua. Aduh, saya bilang ini. Jangan-jangan istrinya siswanya sendiri. Enggak lah. Enggak lah, saya baru masuk Bawaslu itu saya resign juga, enggak dilanjutin. Kan nggak boleh melakukan aktivitas. Iya. Padahal kepala saya kemarin bilang, Ibu jangan berhenti lah Bu, pilkada kan cuma sebentar. Saya bilang, Pak nanti kalau ada orang yang melaporkan saya Itu. BKBP nggak boleh. Sayang sebenarnya ya. Sayang Bu, sayang sama anak-anak. Beda ketika kita bisa mendidik anak orang. Rasanya ilmu kita setiap hari bertambah, sama sih. Kalau itu mendidik anak orang jadi Ahmad Jariah, sekarang jadi pengawas menurut saya juga ada Ahmad Jariahnya juga, mengawasi kan kita dan bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Itu sangat sulit. Saya dulu waktu kan suka begini Kak. Iya, benar pikir gini. Yang paling terasa menurut saya pertama kali di Bawaslu itu tadi, nggak boleh berfoto yang pakai simbol-simbol. Padahal sebelum-sebelumnya suka berfoto. Harus dibatasin. Sekarang tuh ruang apa ya? Orang menganggap seperti teman-teman dulu waktu zaman kuliah, ada yang aktif di partai politik, ada yang aktif di salah satu anggota dewan, menjadi TA dan lain sebagainya. Tiba-tiba pengen ketemu dalam situasi yang memang lagi tahapan. Mereka menganggap kita sombong amat gitu. Padahal bukan sombong. Kalau mereka tahu sih enggak ya, tapi kalau yang biasanya nggak tahu itu yang bilang kita sombong. Itu yang mereka nggak paham dengan situasi kita, dibatasi dengan ruang etik dan komunikasi. Akhirnya gimana saya bilang, pertemuan kita ini seolah-olah dianggap oleh publik ini pasti politis kan. Akhirnya ya lah sombong banget kan gitu. Padahal ya kita menjaga marwah diri kita dan lembaga kan yang pernah nggak ibu-ibu ini kan kita melakukan pencegahan ke masyarakat, pernah nggak di sekitaran kita lah, keluarga kita, tetangga kita gitu yang ke-gap atau pernah kita berikan pencegahan dalam proses politik uang ini kan nggak tahu di wilayah ibu semuanya ya, Bu Yesi di Sambas atau Bu Emil di Balangan, situasi orang memandang bahwa pilkada itu atau pemilu itu ya tahunnya menerima uang. Orang menganggapnya pemilihan itu ya kapan lagi kita menerima uang. Kalau bukan sekarang ya mereka udah lupa. Akhirnya tetangga kita yang menjadi korban, dan pada saat itu tetangga kita yang dilaporin dan menjadi temuan. Pernah nggak yang begitu? Satu sisi itu tugas kita, satu sisi itu tugas kita kan begitu. Satu sisi itu tetangga kita. Udah kita ingetin, udah kita apa-apain, dan tiba-tiba jadi nggak kita temukan ya ada orang yang melaporkan, kan umat gitu ya. Kalau tetangga yang gitu sih nggak pernah, tapi mendengar kata-kata yang tadi disampaikan oleh Kapiana yang kapan lagi kita nggak nganti barang pemberian dari itu, pernah mendengar mereka berbicara seperti itu, tapi waktu itu saya belum jadi Bawaslu. Oke. Artinya bahwa artinya bahwa orang menganggap ya pemilihan itu ya tahunnya orang menerima uang, kapan lagi katanya kita menerima dari calon. Kesempatan mereka minta ke pasangan calon. Iya. Iya, calon dewan, caleg. Keluarga. Dan yang lebih mirisnya lagi, dulu zamannya waktu saya belum jadi Bawaslu ya, jujur ya. Mungkin orang tua saya juga dikasih barang yang seperti itu, bukan hanya kalender, mungkin barang-barang yang salah gitu. Mertua saya ASN, dia disuruh ngebagiin stiker, bayangin coba gimana cara saya mencegah. Jadi menantu. Ya kayaknya mau dipecat jadi menantu. Aduh. Bapak
Bapak mohon maaf, ini saya kan tugas nih. Jadi saya ingetin janganlah bagi-bagiin stiker. Oh ini tugas dari kepala sekolah. Saya bilang jangan tugas-tugas Bapak. Bagaimana kalau ada yang ngelaporin kan gitu. Enggaknya jadi Bawaslu mertua aja disuruh pasang stiker. Kebayang nggak kalau tiba-tiba mertua saya dilaporin dan diklarifikasi oleh saya. Aduh. Nanti mengklarifikasi nanti menantunya. Suruh aja anggota yang lain aja. Enak. Nah ini fenomena saya kejadian kemarin pilkada. Oh iya pilkada. Bapak mertua pulang dari sekolah kan tiba-tiba dibawa stiker. Salah satu pasangan calon karena disuruh oleh kepala sekolah. Aduh, saya bilang jangan Pak, saya ambil, saya bakar itu. Tapi kalau suami istrinya ASN, suaminya caleg itu banyak disambat. Ya. Banyak. Jadi kan mau nggak mau kan mereka kayak itu pasang baliho di rumah atau segala macam. Tapi pencegahan dari pengawas kita di lapangan sangat luar biasa, pendekatan komunikasi. Pendekatannya ya. Nah, pencegahannya bagus. Jadi mereka bilang ke caleg tersebut, mungkin karena ini rumah bapak kan nggak mungkin dibagi dua sampai kalong, nggak mungkin juga tidurnya pisah nanti malam. Nah itu. Pengawas kan, tapi minta tolong kalau balihonya itu agak dijauhkan lah dari rumah, jangan di rumah karena ini kasihan nanti dengan ibu. Mungkin bisa diklarifikasi dan tidak menjadi tidak sampai ke pidana dan segala macam. Tapi kan kasihan dengan ibu kalau nanti suruh pulang balik klarifikasi kenapa sampai karena di ASN bapak harus melindungi ibu juga. Barulah mereka mengerti kan. Memang kasusnya memang banyak sekali ASN yang terlibat, kemudian kepala desa berafiliasi dengan paslon, dengan partai politik. Mudah-mudahanlah nanti untuk kedepannya di pileg, pilpres dan pilkada ya 2024 ini tantangannya bukan itu lagi. Mudah-mudahan lah di pemilu 2024 ini yang katanya horor begitu ya. Karena kan dari sekarang kan kita udah udah pendekatan dengan kepala desa, kampus, kan? Iya. Kak Emil di Balangannya di kecamatan apa Kak? Saya di Kecamatan Paringin. Di kecamatannya. Di Kabupaten. Mungkin itu keren ya Kak, kota 1000 sungai. Iya nanti main-main ke sini. Berapa jam itu dari Sambas ke Balangan? Atau hari? Tapi bisa lewat Kalteng ya Mbak Yesi ya? Bisa Kalteng bisa. Kalau Kalteng ke Sambas kan bisa 24 jam ya? Hari 2 malam jalan darat. Nah kalau ke Kalteng mungkin puluhan jam lagi lah. Pokoknya dari Kalteng ke Kalteng kan tidak terlalu jauh kali. Kalanbun itu 10 jam. Nah berarti jadi 34 jam. Iya 2 hari. Kalau Kalbar ke Kalteng kan tengah nih. Nah itu 24 jam. Kalau Kalteng ke Kalsel ya Kak ya. Kalsel itu 10 jam. Berarti kalau Kalsel ke Sambas bisa 34 jam. Yang waktu rakor kita di Kalimantan itu daerah mana ya, lupa saya? Balikpapan. Oh iya, Balikpapan. Betul. Timur. Betul. Di Balikpapan. Waktu itu makan di pinggir pantai itu. Aduh, hotel itu ya. Gimana? Ketua kan yang diundang. SDM. Oh, SDM tapi yang dibagi wilayah ya? Ya, yang dibagi wilayah. Saya nggak kena yang di Kaltim. Balikpapan. Saya di Makassar, Bali. Jawa Timur pernah. Iya. Kapan lagi ya? Rakor nggak ada lagi ya? Iya. Kapan kita rakor nasional lagi? Udah kangen kita melakukan rakor bersama SDM itu. Sambil teriak, oh SDM. Terus sedih ya, sahabat-sahabat kita nih setiap hari ada saja yang gugur yang. Ya semoga yang sehat cepat sembuh, yang sehat cepat sembuh, yang sakit
cepat sembuh, yang terkena juga sama, kemudian yang meninggal Jadi masih sholat ya? Sholat berapa rakaat ya beliau ini? Oh iya, di sana kan 2 jam Kak. 2 jam dia beda dengan kita. Kalau kita sekarang jam 5, iya. kalau dia itu sudah jam 19.22. Iya, lebih dulu. Maghrib ya di Tidore. Udah mau 2 jam dia bedanya dengan kita. Oh. Makanya kalau dia Zoom itu katanya kan jam 10. Berarti dia itu jam 8 dia ada jam. Jam 8. Terakhir nih, Jam 8 kita. Bu Emil asli Balangan. Ya, di Balangan. Dari apa namanya, kakek, kemudian orang tua juga asli Balangan ya. Banjar ya, bukan Dayak. Oh, berapa suku? Pakai pian. Pak, suku Dayak sama suku Banjar. Banjar. Ya. Oke. Kalau Bu Olah Ramlan Bang, kalau ingat Banjar tuh Olah Ramlan. begitu ya. Aduh, saya mah ingatnya Bu Emil aja karena dikenalin sama Bang Kudin kan. Kalau Bu Yesi asli mana? Kalau emak saya itu kakeknya itu masih orang Banjarmasin, cuman kan karena saya nggak paham bahasa Banjar, jadi mama itu ada orang Banjar, kalau bapak asli orang Banjar. Melayu, Melayu. Yang lain. Melayu. Melayu. Alhamdulillah kita bertemu walaupun di udara, tapi serasa dekat pembicaraan kita dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih Ibu Yesi Maya Santi dari Bawaslu Sambas. Salam hormat untuk orang Sambas. Kemudian Ibu Amelia. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di bincang santai ini. Beliau dari Balangan, salam hormat untuk sama-sama. Mudah-mudahan kita semua sehat dan cepat dipertemukan kembali dalam kegiatan-kegiatan Rakor Nasional. Terima kasih ibu semuanya, Bang Kudin juga. Terima kasih. Kalau terima kasih bahasa Sambasnya apa? Makasih. Makasih. Makasih ya. Kalau Balangan juga sama. Terima kasih. Terima kasih sama. Kalau Sunda hatur nuhun. Hatur nuhun. Iya, kok bisa bahasa Sunda? Bisa dikit-dikit. Kalau bahasa Jogja ya biasanya berapa itu pakai apa? Saya kalau ketemu dengan teman-teman pasti saya mau belajar dikit-dikit bahasanya. Oke. Nanti saya mau kayaknya kalau di Banjarmasin kan ngomongnya pakai ulun, pakai pian. Kalau Bandung kan pakai teteh ya, kalau kakak ya. Teteh, akang. Matur nuwun gitu ya. Iya, matur nuwun Bu Yesi, Bu Emil atas kesempatan hadirnya. Mohon maaf saya ganggu aktivitas ibu-ibu semuanya. Semoga ibu-ibu sehat tetap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Jinlip ya. Ya, mangga. Kasih itu dulu sebenarnya tadi, tapi Bang apa? Bang Kudin. Bang Kudin udah keluar. Ya apa-apa, lain waktu aja ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.